orang cinta pasti dilindungi. Hati-hati nih. Memang kadang-kadang orang kalau udah tua begitu sih ya. Iya, udah tua udah jalan masing-masing gitu ya. Bu, padahal mah nih ya, saya kasih tahu ya, yang namanya laki-laki itu tidak mengalami menopause. Laki-laki mah bukan paus. Laki-laki itu tidak mengalami menopause. Yang dialami oleh laki-laki hanya kurang hormon saja. Kalau perempuan ada masanya, umur 50 tahun udah nggak head. Kalau sudah tidak head, itu hormonnya berkurang. Maka kalau diajak udah ogah-ogahan. Udah ogah-ogahan. Tapi kalau laki-laki mau udah kayak kucing, kedenger-kedenger banget. Ini mah kedokteran ini mah. Coba lihat di Google dah. Laki-laki mah begitu. Nih laki kita nih umur 60 tahun. Ini yang ngatur Sony, Ini kalau kita kawinin sama anak SMA, hamil anak SMA. Karena laki-laki nggak ada. Makanya laki-laki mah walaupun tua kudu dijagain, Neng. Jagain. Apalagi aki-aki duitnya banyak. Wah, aki duitnya banyak. Nah, makanya kata Nabi kuncinya cinta. Cinta itu apa? Saling menjaga. Cinta itu saling melindungi. Gak boleh kita ngomongin kekurangan pasangan masing-masing. Tidak boleh membuka aib rumah tangga keluar orang banyak. Gak boleh. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, Neng, duduk berdua. Omongin berdua suami istri. Jangan di Facebook ngomongnya. Jangan di WA, jangan di Twitter, jangan di status. Jangan. Ini berantem sama laki, kita mah di Facebook. Diketik sama kita. Gue menyesal rumah tangga sama dia. Ya kan orang pada baca semua. Orang komentar, emang ngapain po? Gitu ini begini. Kalau yang bacanya orang bener, orang bijak, pasti dia komentarnya bijak. Paling dia komentarnya, ya namanya juga rumah tangga, godaan mah ada aja, sabar aja. Tuh, orang bener tuh yang komennya. Tapi yang orang komennya kalau orang lagi sinting juga, lagi film juga, begitu ngebaca gitu, apa komentarnya? Udah po laki begitu menceraiin baik. Maka tidak boleh. Tidak boleh ada sesuatu dalam rumah tangga kita bicarakan di luar. Jangan jadikan rumah tangga kita seperti akuarium. Kelihatan dari luar. Kalau akuarium kelihatan dari luar kan isinya ada berapa ikannya, ada apa di dalamnya kelihatan. Jangan sampai orang jadi tahu rumah tangga kita. Rumah tangga itu rahasia kita. Mau ngapain aja duduk bersama. Selesaikan, ngobrol baik-baik. Musyawarah. Nih, Bu, walaupun niatnya baik, kalau enggak dimusyawarahin, hasilnya bisa jadi tidak baik. Kan sering ada cerita itu ya. Lakinya kerja, dagang keliling, bawa sepeda. Udah jam 11, itu lakinya dagang keliling enggak laku-laku. Kan puyeng tuh lakinya ya. Saking puyengnya dia ngelamun, nggak ngeliat ada lubang di depan. Jatuh, nyungsep masuk ke got, ban sepedanya muter. Kata lakinya, ada baik, gue lagi usaha susah begini, sepeda pakai rusak, gitu kan? Di rumah bininya lagi nyapu. Ngelamun ngelihat orang-orang rumah tangga udah kebeli ini, dia mah belum kebeli apa-apa, udah nyapu, udah saking puyeng-puyengnya nyapu, kagak kerasa antingnya jatuh satu. Dicari ke sono kemari itu anting gak ketemu, dia pulang duduk aja di rumah nyariin mikirin anting hilang satu, mana punya dua-duanya. Hilang satu, lakinya pulang jam 12 baru ngedorong-dorong sepeda rusak banget. Sampai di rumah, aduh ngapain bang, itu sepeda gua nyungsep, gua ngabun.
Udah puyeng gua kerjalah. Ngelamun di rumah masing-masing tuh. Lakinya di depan sambil duduk ngeliatin sepeda, bininya di kamar sambil ngelamun. Akhirnya kepikiran tuh kata bininya, daripada ini anting sebelah gak kepake, mendingan gua jual ke pasar, gua beliin ban buat laki gua supaya dia bisa dagang. Lakinya di depan lagi ngelamun juga, ini sepeda kagak bisa dipakai, mendingan gua jual nih sepeda, gua beliin anting sebelah buat bini gua, kali baik dia jadi seneng sama gua. Berangkat dua-duanya ke pasar. Bininya ke pasar bawa anting, lakinya ke pasar bawa sepeda. Sampai di pasar sepeda dijual, duitnya dibeliin anting satu, bininya anting dijual dibeliin ban satu. Begitu sampai di rumah ada anting satu sama ban satu. Niatnya baik nggak? Baik. Tapi karena nggak ada musyawarah, maka hasilnya jadi tidak baik. Maka kunci yang kedua, duduk bersama, musyawarah jika ada masalah. Selesaikan dulu berdua. Nggak bisa berdua, minta bantuan orang tua. Orang tua juga nggak boleh berat sebelah. Jangan mentang-mentang ini anak kita. Kalau ini salah, katakan salah, walaupun itu anak kita. Jangan dibelain terus, mentang-mentang anak kita walaupun salah kita belain terus. Nah, itu kacau rumah tangga itu. Hati-hati. Yang ketiga, kata Nabi, setelah sakinah, tenang, setelah mawadah, saling cinta. Yang ketiga, rohmah. Apa itu rohmah? Tumbuhkan sifat kasih sayang di antara seluruh anggota keluarga. Laki sayang sama istrinya, istri sayang sama suaminya, anak sayang sama orang tuanya, orang tua sayang sama anaknya. Tumbuh kasih sayang dalam rumah tangga. Kalau sudah ada kasih sayang dalam rumah tangga, maka akan terbentuklah baiti jannati, rumahku bagaikan surga bagiku. Ini yang pertama, kunci rumah tangga itu sakinah, mawadah, warahmah. Kunci yang kedua, rumah tangga itu kata Nabi apa? Mesti harmonis. Rumah tangga itu mesti tumbuh rasa suka luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi itu romantis sekali dalam rumah tangganya. Nabi itu romantis sekali. Romantis itu kan bukan bawa kita tiap hari bawa kembang, bawa bunga, bukan. Romantis itu bukan tiap hari kita bawa macam-macam hadiah, bukan. Romantisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, Rasulullah memiliki panggilan sayang kepada istri-istrinya. Nabi itu dalam rumah tangga nggak pernah manggil nama istrinya, enggak. Nabi itu punya panggilan. Yang panggilan Nabi kepada istrinya dengan kalimat ya Humairah. Istrinya manggil Nabi nggak pernah pakai nyebut namanya ya Muhammad, tapi istrinya memanggil Nabi dengan sebutan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Gak pernah ada panggilan nama. Nabi memiliki panggilan sayang kepada istrinya. Kita juga sama begitu. Ya kalau di kita mah di kampung ini gak ada lah manggil ya Humairah gitu ya. Kita memanggil kan ada papa, ada papi, ada ayang, ada bebek. Itulah panggilan-panggilan begitu. Pulang ngoret sampai ke rumah, mami, gitu kan? Iya, papi mau makan nih, lapar. Ada makan apa hari ini, mami? Ambil baik papi no di dapur dewek. No ada ikan asin, ada sambal. Panggil mami, papi, panggil. Ada orang sepasang suami istri, usianya sudah 75 tahun. Tapi memanggilnya masih dengan panggilan yayang. Suaminya manggil yang,
Nah, bininya manggil yang. Sampai ada orang yang luar biasa hebat, ini luar biasa ini. Engkong nenek ini 75 tahun usianya, tapi manggilnya masih memakai panggilan sayang, sayang, sayang. Ditanyalah akhirnya, Kong, apa rahasianya sampai usia seperti ini engkong masih romantis, masih manggil istrinya sayang. Nenek juga gitu, manggil suaminya sayang. Kata engkongnya, kenapa gua manggil sayang? Sebenarnya gua udah lupa nama bini gua siapa. Kata, udah pikun lakinya, udah nggak tahu nama bininya siapa. Pantesan be dia manggil yayang-yayang baik. Romantisnya Rasulullah memiliki panggilan sayang. Maka mulai dari sekarang jangan manggil laki pakai nama, jangan. Ya, jangan. Jangan mentang-mentang laki kita belum, bapak sih belum, mana sih belum. Jangan. Jangan. Panggillah pasangan kita dengan panggilan yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, romantisnya Rasulullah. Rasulullah ketika mau berangkat kemanapun, Rasulullah senantiasa mengecup kening istrinya. Kalau laki mau berangkat kerja, cium tangan suami, kecup kening istrinya. Rasulullah senantiasa begitu. Nah, makanya besok laki kita, bang mau kemana? Mau mancing? Tak di sini dulu. Sini dulu, cium dulu. Biar mancingnya dapat banyak. Kudunya begitu. Sikap romantis Rasulullah senantiasa mengecup kening istrinya. Pak, Bu, Rasulullah itu pernah tertidur di pangkuan Aisyah. Ketika Rasulullah pulang berdakwah dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, Rasulullah duduk di samping Aisyah, kemudian langsung meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Aisyah mengusap-ngusap kepalanya sampai Rasulullah tertidur di pangkuannya. Mestinya begitu. Laki kita tuh mau pulang kaget tidur. Ini malah laki tidur ini apa sih? Pegal banget juga. Di pangku mestinya, tidur di pangkuan istrinya. Kenapa? Rasulullah begitu. Rasulullah tidur di pangkuan istrinya begitu. Ini mah kita ngebangunin lagi bina. Bang, bangun bang. Hati-hati. Lihat, Rasulullah begitu mesra. Setiap berangkat Rasulullah senantiasa mengecup kening istrinya. Rasulullah juga begitu, sering tidur di pangkuan istrinya Aisyah. Lagi pacaran ngelancong kentut aja ditahan. Iya, lagi ngelancong kentut ditahan. Mau kentut aja pakai bilang beli rokok dulu. Beli rokok dulu ya, keluar ya, beli rokok padahal mau kentut ya. Begitu kawin punya anak 5 punya anak lagi nonton TV, bapaknya brot gitu, lakinya di sini brot. Wah, udah kayak perang Rusia sama Ukraina. Dalam rumah. Untung sekarang TV-nya direnyekin sama pemerintah. Karena udah tua begitu berdebol udah. Yang selanjutnya, sikap romantis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senantiasa membantu pekerjaan istrinya. Bantuin. Tidak salah suami membantu pekerjaan istri. Sebab Rasulullah pernah mencuci piring bekas makannya.
istrinya. Bekas makan Rasulullah dicuci sendiri. Suami nyuci piring, suami ngebantuin istri nyapu, suami ngebantuin istri ngepel, tidak akan menurunkan wibawanya sebagai seorang suami. Maka bantuin kerjaan istri. Ya, harus begitu, bantuin. Yang selanjutnya, romantisnya Rasulullah SAW. Rasulullah selalu menyediakan waktu untuk bercanda, bersenda gurau dengan pasangannya. Aisyah, Rasulullah pernah bermain-main air dengan Aisyah. Ketika Rasulullah sedang memasukkan air dalam wajan, Rasulullah pernah bermain-main dengan Aisyah. Aisyah lewat dicepretin sama Nabi pakai air. Aisyah balik lagi, duduk, cepretin lagi, begitu, bermain-main. Kita juga begitu, Pak. Kita lagi nyuci motor, bini kita lewat, semprot. Bercanda, semprot. Bini kita masuk lagi, semprot lagi. Keluar bawa ember, seblok lakinya. Langsung pada lapor ke polsek. Artinya apa, Pak? Rumah tangga itu kita harus menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Nih saya sering diprotes nih sama anak saya. Dulu anak saya begitu. Ya, ayah kapan liburnya? Kapan kita berenang katanya. Kan aku mau berenang ya katanya. Ayah mah Senin kerja, Selasa kerja, Sabtu kerja, Minggu kerja. Tapi Sabtu, Minggu nikahin kita. Pulang sampai rumah jam 12, udah kecapean, tidur aja. Malah kadang-kadang kita suka nggak ngambil. Udah saya menikahin minggu ini ngambil 2 aja, capek. Kenapa? Saya mau makan keluar sama anak saya. Kenapa? Karena kita butuh waktu bersama dengan keluarga kita. Jangan sibuk kita kerja, tidak memikirkan istri, nggak mikirin anak. Jangan sampai anak. Aduh, Pak. Sebulan sekali, Pak. 2 bulan sekali, istri kita itu ajak keluar. Makan keluar, main sekedar jalan-jalan. Bahkan 3 bulan sekali istri bawa ke mall, ajak ke ITC, ajak ke WTC, naik dari lantai 1 sampai ke lantai 5, turun lagi, pulang. Yang penting jalan-jalan, urusan. Kalau hari ini bapak-bapak nggak pernah ngajak istrinya ke mall, jangan salahin besok di depan rumah kita ada yang ngomong paket. Karena jarang dibawa ke mall. Tante, assalamualaikum, paket. Assalamualaikum, paket. Kagak ke mall-mall, biasanya belanjanya di paket, paketnya. Nah, sediakan waktu untuk pasangan kita. Sediakan waktu. Jangan sibuk kita mencari uang sampai kita lupa kepada pasangan kita masing-masing. Nanti kita akan membutuhkan pasangan kita waktu yang seluas-luasnya. Makanya buat yang masih kerja-kerja ini kan sibuk nih. Ini buat yang udah pensiun, siapkan waktu. Ini udah usia-usia begini nih, mestinya di Masjid Al-Hidayah ada kuliah subuh. Mestinya udah usia-usia begini nih, sama lakinya bangunin, mama ikut kuliah subuh, berangkat ke masjid berdua, berangkat ke majlis taklim berdua, sholat duha di rumah berdua. Sediakan waktu lagi muda kita sibuk dah nyari duit, waktu muda kita sibuklah kerja. Nih usia sudah tua begini, kita siapkan waktu berangkat ke majlis taklim berdua, ngaji kedua. Malah kadang-kadang saya begitu, iri saya. Saya tanya misi saya, kapan kita bisa ngaji nih ke Al-Azhar berdua bareng? Nggak ada liburnya, apalagi besok tanggal 3 Desember, tanggal 4. Wah, luar biasa. Satu penghulu, besok nih jadwal tanggal 3, satu penghulu itu 5. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Penghulunya ada 5 di Pondok Aren. Udah 20-30 lebih. Pernikahan itu kalau ngikutin begitu, wah, capek luar biasa. Lelah kita sampai di rumah Johor, sampai rumah lelah. Maka hati-hati sekali. Nih yang udah begini nih, tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk keluarga kita. Siapkan
istri curhat ke kita, suami biarkan curhat. Udah ke masjid bareng-bareng dah, ngedoa bareng-bareng. Udah umur 60, udah umur 65 mah, udah doanya dirubah dah. Udah jangan minta duit, bae, jangan minta duit. Udah umur 70 masih minta duit, bae. Buat apa, udah tua lah. Yang udah tua mah doanya rubah. Apa doanya? Ya Allah, saya minta diberikan kenikmatan dalam ibadah. Biar kita ibadah nikmat, sholat kita nikmat, baca Quran nikmat, kita duduk di majlis nikmat, kita sholat nikmat. Sebab kalau udah nggak nikmat sholat kita udah nggak kerasa, Pak. Udah nggak indah dah kalau sholat kita nggak nikmat. Kita pengen nikmat lagi baca Quran tuh. Kita baca Quran kadang-kadang kan kita niatnya ya baca Quran lah selembar mah. Begitu pas kita udah baca ternyata nambah 2 lembar. Begitu nambah 2 lembar tanggunglah 3 lembar lagi. Nah itu namanya diberikan kenikmatan dalam beribadah. Kita minta supaya kita dikasih nikmat dalam sujud. Enak sujud kita, nikmat sujud kita, enggak buru-buru kita sholat. Yang kedua, kita doanya udah ganti sama apa? Ya Allah, tolong wafatkan saya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Begitu Umar udah 60, udah 65. Orang kata Nabi juga begitu sih. Ikmaru ala ummati ma baina sitina wa sab'ina. Umur umatku tidak akan jauh dari angka 60 sampai 70 tahun saja. Maka buat kita yang usianya sekarang sudah di atas 60, rubah orientasi kita. Bukan hanya urusan dunia, tapi kita rubah dengan urusan akhirat. Karena kita sebentar lagi akan menuju kampung akhirat. Mau enggak mau, setuju enggak setuju, takut apa berani, semua pasti kita akan ke sana arah. Bapak Ibu yang saya hormati, maka oleh karena itu jadikan rumah tangga kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Bangunin laki kita, suruh sholat. Bapak juga sama, bangunin bininya, suruh sholat. Insya Allah rumah tangga tuh bahkan berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Ya, terakhir tadi saya tertarik dengan rebananya ibu-ibu. Itu warnanya ada warna pelangi ya. Nah, warna pelangi itu warna yang sedang, cuma sekilas aja, sekilas info. Baik, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kedua mempelai Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kelak diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan naimin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi hayati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna waladan salihan 'aliman ghaniyan wa biran ila walidayhi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.